Perkenalkan, kami dari kelompok 4, anggotanya ada Tarabiatun Nafia 1821923, lalu ada Cahaya Najam Suraningtia 1821959, sedangkan saya sendiri adalah Muhammad Fito Ibrahim dengan NIM 182196069. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membicarakan tentang data breach dan why privacy matter, atau mengenai data breach dan mengapa privasi itu penting. Jadi pada kali ini kami berkesempatan untuk berbicara tentang data breach yang merupakan fenomena terkait dengan cyber security. Lalu juga dibicarakan mengenai mitigasinya dan langkah-langkah menghindarinya, karena serangan ini sangat dekat dengan kita dan tanpa kita sadari kita bisa menjadi korban. Nah, berikut adalah beberapa hal yang akan dibahas. Pertama adalah apa itu data breach, kemudian insiden atau kasus yang pernah terjadi, kemudian dampaknya, lalu bagaimana data breach dapat terjadi, kemudian langkah mitigasi atau tindakan mengurangi dampak data breach dan pencegahannya. Kemudian akan dilanjutkan pembahasan mengenai data privacy. Kemudian untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu data breach. Data breach dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pelanggaran. Nah, data breach ini jadi arti keseluruhannya adalah pelanggaran data. Nah, hal tersebut merupakan bagian dari insiden keamanan informasi atau potensi pelanggaran dan ancaman terhadap keamanan informasi. Nah, data breach ini terjadi di mana data sensitif, terproteksi atau rahasia itu dapat berhasil dipindahkan, dilihat atau dicuri, bahkan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses pada data tersebut. Nah, umumnya yang sering menjadi target adalah data-data sensitif berupa identitas pribadi yang meliputi nomor KTP misalnya, NIK, nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor rekening, email, password, bahkan data finansial seperti nomor rekening bank yang disimpan oleh perusahaan besar, misalnya seperti e-commerce, lembaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga finansial lainnya. Nah, pelanggaran data yang berhubungan dengan insiden keamanan, di mana insiden-insiden ini itu bisa saja melibatkan pengaksesan data atau pengungkapan data atau manipulasi data, bahkan sampai penghapusan data atau penghancuran data. Nah, itu merupakan kejahatan yang kita kenal sebagai cybercrime. Lalu, data, kalau di Indonesia kita mengenal dengan istilah kebocoran data. Nah, kalau berdasarkan istilah dalam bahasa Inggris, ada yang namanya data breach dan data leakage. Nah, kalau data leakage ini lebih kepada kebocoran data yang memang tidak sengaja dilakukan, sehingga datanya itu bisa diakses oleh siapapun. Kalau data breach ada kemiripan dengan data leakage. Kalau menurut ETL, ENISA Threat Landscape pada tahun 2020, nah data breach ini adalah insiden cybersecurity di mana informasi yang bisa diakses tanpa otorisasi yang benar. Jadi informasi itu dapat diakses tanpa melalui otorisasi. Nah, bedanya kalau data breach ini ada upaya serangan yang dilakukan, bisa itu infiltrasi atau dan penetrasi ke dalam sistem. Infiltrasi itu adalah menyusup ke dalam sistem. Kalau penetrasi adalah menembus. Nah, sedangkan kalau data leakage itu tidak memerlukan upaya, hanya saja kalau data leakage artinya kebocoran data, yaitu datanya tidak sengaja tersebar ke publik
seperti yang terjadi pada pada pemilu, misalnya pada data KPU di sebuah kota. Nah, misalnya seperti itu. Jadi menurut ITL, data breach is a type of cybersecurity incident in which information or part of an information system is accessed without the right authorization. Kemudian berikutnya adalah siapa yang bisa menjadi korban dari data breach ini. Nah, untuk korbannya itu sendiri bisa individu maupun organisasi. Pada individu, resikonya itu dapat berupa informasi pribadi. Sedangkan pada organisasi, resikonya itu berupa informasi organisasi. Nah, pada informasi pribadi, data kita bisa tersebar ke banyak situs web di seluruh internet. Informasi tersebut dapat berupa laporan perbankan, data diri, data kontak, dan lain-lain yang penting menurut kita. Nah, informasi pribadi kita itu berisiko hilang atau dicuri. Walaupun sebagian besar bisnis dan organisasi tempat kita melakukan transaksi, atau misalnya ketika kita menggunakan suatu layanan, walaupun mereka sudah menggunakan eh, suatu perangkat lunak, jangan terlalu percaya jika data kita akan selalu aman. Karena ya walaupun mereka sudah menggunakan program keamanan yang rumit untuk melindungi informasi pribadi kita, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan penjahat cybercrime untuk mencoba mencuri data karena terdapat kerentanan atau vulnerabilities dari perangkat lunak yang digunakan oleh layanan tersebut, yang mana penjahat atau kriminal cyber ini dapat menyusup dan mencuri tidak hanya data kita sendiri, akan tetapi juga data informasi dari orang lain. Pelanggaran data dan pencurian data ini memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan makin meningkat sehingga banyak perusahaan yang telah mengalami pelanggaran data besar-besaran yang berakibat pada perusahaan tersebut merugi besar dan melakukan PHK dan lain-lain. Nah, setelah penjahat cybercrime memiliki informasi pribadi kita, mereka mungkin saja dapat menguras dana rekening bank atau melakukan pinjaman online dengan menggunakan data-data kita yang bocor. Nah, hal tersebut adalah pencurian identitas yang memungkinkan orang lain menggunakan identitas kita untuk disalahgunakan. Selain itu, dengan informasi pribadi yang bocor, kita dapat menjadi korban blackmail. Nah, itu jika penjahat cyber tersebut memiliki informasi yang sangat rahasia mengenai diri kita, nah oleh penjahat tersebut dapat melakukan pemerasan dengan ancaman data akan dibocorkan. Nah, tidak hanya kita pribadi yang berisiko untuk terkena data breach ini, tapi bisnis dan organisasi pemerintah biasanya menghadapi risiko yang lebih besar. Misalnya karyawan dapat mencuri dan menjual informasi perusahaan kepada pihak ketiga. Berikutnya saya akan menjabarkan dan menjelaskan kejadian atau insiden yang pernah terjadi. Nah, kejadian yang belum lama terjadi saat ini adalah data kebocoran yang berasal dari BPJS Kesehatan, yang jumlah datanya sangat besar, itu ada sekitar 279 juta data pengguna diperjualbelikan di beberapa forum yang oleh pemerintah itu sudah ditutup dan diblokir dan dilakukan investigasi. Nah, hal tersebut jumlahnya itu hampir sama dengan jumlah penduduk di Indonesia, sehingga kasus ini terbilang cukup besar. Dan komponen data yang bocor itu ada nick, nama, alamat, telepon, email, dan foto. Itu dijual di Red Forum dengan harga jual 0,15 BTC atau 70-80 juta. Nah, lalu kalau ada kejadian lagi
yang terkait dengan e-commerce seperti pada tahun 2020 terdapat kebocoran di Tokopedia. Nah, walaupun dibalik segala kemudahan yang didapatkan e-commerce itu juga menimbulkan isu kekhawatiran konsumennya akan tanggung jawab mengenai data pribadi yang telah terekam dan terkumpul dalam perusahaan e-commerce. Nah, data tersebut disediakan oleh konsumen. Data pribadi tersebut berupa nama, identitas konsumen. Data pribadi yang terjual ini berupa alamat surel, atau alamat email, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal yang juga dijual dari Tokopedia. Masih di tahun yang sama, ada e-commerce Bukalapak juga mengalami kebocoran data sebanyak kurang lebih 13 juta data pribadi pengguna. Nah, data tersebut terdiri dari alamat email, nama pengguna, rincian pembelanjaan, alamat IP, serta kata sandi akun. Berikutnya, pada e-commerce tersebut terdapat data informasi pengguna berupa username dan password. Nah, pada password ini rentan disalahgunakan karena jika kita menggunakan password yang sama pada platform yang pada layanan yang lainnya juga, itu akan memudahkan peretas untuk melakukan login ke layanan lainnya yang kita juga gunakan. Nah, uh, walaupun pada e-commerce tersebut hanya terdapat data berupa username dan password, akan tetapi juga perlu diwaspadai juga kalau di Tokopedia dan Bukalapak kasus yang bocor itu adalah username dan password. Nah, username dan password ini dapat dilakukan penggantian atau perubahan jika terjadi pelanggaran data atau data breach. Nah, yang jadi masalah ketika NIK data yang bocor adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Karena nomor induk kependudukan tidak dapat dirubah, nah hal tersebut dapat disalahgunakan. Nah, kalau username password itu bisa dirubah. Kalau data seperti NIK, artinya data tersebut akan dipegang oleh peretas karena NIK tidak bisa berubah. Nah, kasus tersebut bukanlah kasus yang pertama terjadi. Seperti terdapat yang saya lampirkan itu dari vigilante.pw. Nah, vigilante.pw ini merupakan situs database yang mengumpulkan informasi berupa data situs-situs yang bocor. Nah, di situ terdapat misalnya tumblr.com, ada Adobe, ada Badu, dan segala macam lainnya. Itu adalah kejadian yang terjadi di seluruh dunia dan perlu diwaspadai karena kasus pencurian data ini kalau berupa tindakan fisik misalnya terjadi di luar negeri itu tidak apa-apa karena tidak ada kaitannya dengan kita di negeri yang lain. Nah, kalau kasus pencurian data di internet walaupun terjadi di luar negeri dan servernya berada di luar negeri, selama kita menggunakannya karena dengan kemudahan internet, kita bisa menjadi salah satu korbannya. Walaupun berbeda secara geografis, oleh karena itu patut diwaspadai dan diperhatikan. Berikutnya juga saya lampirkan kasus-kasus terkait data breach atau pelanggaran data terbesar yang dikumpulkan hingga tahun 2021. Nah, yang pertama itu ada dari Yahoo yang terjadi pada tahun 2013 yang berakibat bocornya data 3 miliar akun. Berikutnya ada dari Alibaba yang terjadi pada tahun 2019 yang berakibat pada 1,1 miliar data yang bocor. Kemudian ada dari LinkedIn yang terjadi pada tahun 2021 yang berakibat pada bocoran data 700 juta pengguna. Kemudian ada Sina Weibo, blog dari Cina yang terjadi pada tahun 2020 yang berakibat pada 558 juta akun yang bocor. Berikutnya ada beberapa nama besar lainnya seperti Facebook, Marriott International, Yahoo, lalu ada MySpace, NetEase, Conventures, dan LinkedIn lagi. Ada DeepSpace, dan Adobe, MyFitnessPal, dan lain sebagainya. Walaupun website tersebut sudah besar, tapi mereka masih memiliki vulnerabilities atau kerentanan yang dapat ditembus oleh peretas atau penjahat kriminal cybercrime.
Kemudian, bagaimana dampaknya data breach ini kepada bisnis? Berikut adalah data breach business impact sebagai gambaran seberapa besar dampak ini terhadap kerugian finansial. Nah, yang pertama ini itu ada 76% orang yang disurvei mengatakan mereka tidak akan sering lagi untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang pernah mengalami kebocoran data. Artinya ini adalah isu reputasi bagi suatu bisnis atau perusahaan. Kemudian 46 hari yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan rata-rata bagi perusahaan untuk bisa melakukan resolving atau penyelesaian masalah terkait serangan cyber attack. Itu di mana perharinya itu estimasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah 21.000 USD. Nah, lalu berikutnya 39% kehilangan setidaknya basis pengguna. Jadi data breach itu menyerangnya tidak hanya yang aspek yang dapat dihitung atau countable seperti finansial, tapi juga uncountable seperti reputasi yang terpengaruh dan membutuhkan biaya untuk resolusinya. Kemudian ada 2,8 juta USD yang hilang dari suatu perusahaan yang mengalami data breach ini. Dan dapat meningkat hingga 3,8 juta USD setelah 100 hari. Lalu dibutuhkan 225 USD untuk rata-rata setiap orangnya yang mengalami data breach. Kemudian menurut IBM, kejadian ini menyerang siapapun, tidak hanya pemerintah, swasta, tapi juga aspek lain. Nah, berdasarkan data tersebut, healthcare atau sektor kesehatan memiliki jumlah breaches yang paling tinggi atau pelanggaran data yang paling tinggi. Nah, ini memungkinkan karena kurangnya alokasi sumber daya IT untuk menangani kasus data breach karena orang-orang di industri kesehatan berfokus pada kesehatan. Namun mungkin kurangnya awareness pada data. Dan sehingga oleh karena itu saking tingginya sekarang itu terdapat standar cyber security, misalnya HIPAA itu untuk menjaga privasi khusus untuk sektor kesehatan. Nah, hal tersebut menarik karena saking parahnya data breach terjadi pada sektor tersebut. Berikutnya masih terkait dampak bagi perusahaan, terdapat 7 variabel untuk mengkalkulasi mengkalkulasi biaya terkait kasus data breach. Nah, variabel ini digunakan tidak untuk menghitung presisinya, akan tetapi agar dapat melihat dampak komponennya apa saja, sehingga dapat menjadi pertimbangan ketika ada suatu insiden yang terjadi, apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus dianggarkan oleh perusahaan untuk kejadian ini. Nah, yang pertama ada customer cost. Itu merupakan biaya ganti rugi terhadap customer. Misalkan kartu kredit itu diretas oleh penjahat kriminal cybercrime dan digunakan lalu dianggarkan biaya untuk mengganti rugi pengguna atau customer tersebut. Kemudian adalah legal cost. Legal cost merupakan biaya legal hukum. Misalkan tersangka kriminal peretas data breach ini itu sudah berhasil ditemukan. Lalu diperlukan biaya penuntutan hukum terhadap tersangka tersebut. Oleh karena itu terdapat biaya hukumnya. Biaya yang perlu dianggarkan ketika lalu berikutnya ada reputation cost atau biaya reputasi. Ini berarti
adalah biaya yang perlu dianggarkan ketika ada branding yang turun yang disebabkan oleh data breach ini. Nah, agar nama atau branding ini dapat up kembali, lalu kemudian direncanakanlah bagaimana suatu organisasi itu dapat menjawab tantangan reputasi ini yang turun sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik. Nah, dalam hal ini tidak jarang juga suatu organisasi itu um, meng-hire suatu instansi PR atau komunikasi untuk bisa melakukan komunikasi publik agar bisa menghandle breach ini dan mengembalikan kepercayaan publik. Lalu kemudian ada detection. Detection ini merupakan aspek teknis yang dilakukan untuk investigasi terhadap kasus data breach yang terjadi. Kemudian ada eskalasi. Nah, eskalasi ini adalah uh, strategi nih awal. Misalnya pertama terdeteksi pada suatu perusahaan terdeteksi database ini oleh tim IT. Nah, karena database ini tidak hanya memberi pengaruh pada IT. Nah, oleh karena itu dieskalasi masalah ini menjadi masalah keseluruhan di tim yang terdampak. Misalnya tim incident response atau tim gabungan dari departemen yang ada di perusahaan itu. Nah, banyak dengan ada database ini tidak hanya aspek IT yang terdampak pada perusahaan tapi juga aspek hukumnya. Lalu kemudian ada notification. Nah, jika terjadi data breach, maka diperlukan juga pemberitahuan ke publik bahwa pemberitahuan yang terjadi terkait kondisi perusahaan saat ini melalui channel-channel service atau aplikasi yang dimiliki perusahaan untuk memberitahu kepada publik dan kepada klien mereka atau dengan dilakukannya misalnya dengan dilakukan press release untuk memberitahu kepada usernya kalau terjadi data breach dan mereka harus membuat kliennya itu tahu kalau database ini sedang terjadi. Nah, lalu kemudian ada loss opportunity cost. Ini itu merupakan hal yang hilang ketika terjadi data breach. Seperti ketika perusahaan melakukan mitigasi atau penyelesaian kasus terhadap database ini, itu ada yang dikorbankan misalnya jam kerja perusahaan tersebut karena uh, difokuskan untuk penyelesaian masalah database ini. Kemudian, dampak pada personal. Pertama, data tersebut dapat diperjualbelikan. Yang kedua, pada personal itu data dapat dilakukan pemerasan oleh uh, penjahat cyber security. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemerasan atau yang disebut dengan extortion atau bisa juga istilahnya adalah blackmail. Nah, dapat disimpulkan data-data yang sangat populer dapat menjadi target untuk kegiatan jual beli. Nah, data tersebut itu lebih ke data-data pada akun yang berhubungan dengan finansial dan juga media sosial. Nah, apakah ada seseorang yang ingin membeli data tersebut? Itu banyak sekali yang membutuhkan data tersebut untuk disalahgunakan dan dimanfaatkan atau dieksploitasi. Nah, kemudian kalau pemerasan di dunia internet atau cyber itu jadi bisa dengan mengirim surat atau mengirim email misalnya ke korban bahwa si peretas ini sudah mendapatkan data. Lalu dilakukanlah pemerasan kepada korban agar si korban itu uh, dipaksa untuk memberikan uang atau membayar data tersebut agar tidak dibocorkan. Kemudian penyebab umum dari terjadinya data breach ini berdasarkan data yang dilampirkan dari Verizon tahun 2020 yang berjudul Data Breach Investigation Report.
Penyebab umum dari database ini yang pertama itu ada peretasan atau hacking. Nah, ini menjadi nomor satu penyebab utama dari data breach. Terdapat beberapa contoh jenis peretasannya, mulai dari menggunakan program backdoor atau memanfaatkan kelemahan sistem dan pencurian atau serangan terhadap data kredensial. Nah, menurut data yang dikumpulkan oleh Verizon, serangan dan penyalahgunaan data kredensial menjadi opsi pelanggaran data yang paling sering dilakukan. Mengingat banyak user yang menggunakan password yang sederhana dan umum, memudahkan peretas untuk melakukan serangan brute force atau serangan-serangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah error. Nah, misalnya error ini terdapat kelalaian misalnya sebagai pengguna dalam menyimpan data sensitif, di mana biasanya kita atau korban tersebut menyerahkan begitu saja data kepada pihak ketiga tanpa mengecek kembali keamanannya, atau bisa juga dari human error di mana sang korban itu tidak sengaja untuk mengirim data rahasia kepada orang yang tidak seharusnya menerima data tersebut. Misalkan uh, kelalaian ini berupa jika si korban itu memasukkan data pada website website yang mirip dengan website aslinya, padahal website tersebut itu adalah website palsu yang dibuat oleh sang peretas. Nah, si korban ini karena tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh, tidak melakukan pengecekan secara detail, maka dia tertipu oleh website palsu tersebut. Kemudian karena ketidaktahuannya, dia mengisi saja data-data tentang dirinya sehingga dapat bocor ke tangan si peretas. Kemudian yang ketiga adalah social attacks. Nah, salah satunya adalah phishing. Nah, cara ini itu merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh peretas adalah social engineering. Nah, phishing ini adalah tindakan untuk mengelabui target dengan menyamar sebagai pihak yang dikenal untuk memancing target agar dapat membuka tautan palsu. Misalnya, ya tadi seperti yang telah saya contohkan, sang korban membuka website palsu dengan link palsu untuk mencuri data sensitif target. Contohnya yang lainnya adalah seperti melalui SMS palsu. Misalnya linknya tersebut dikirim melalui SMS palsu, email, atau telepon palsu dengan kata-kata yang menarik. Berikutnya yang keempat adalah malware. Malware ini merupakan singkatan dari malicious software atau perangkat lunak yang jahat. Nah, malware ini dapat berupa program eksploitasi data yang mungkin tidak sengaja terinstall atau sengaja diinstal oleh peretas pada device atau perangkat target, sehingga program ini dapat mengambil data pribadi. Kemudian, bagaimana data breach dapat terjadi? Nah, dengan semakin banyaknya data pengguna, data informasi yang disimpan di internet, itu dapat menjadi sebuah kesempatan bagi penjahat atau kriminal cyber untuk melakukan tindakan pencurian data, yang mana data tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan kejahatan ataupun dijual. Nah, berdasarkan dari Badan Siber dan Sandi Negara, data breach dapat terjadi akibat beberapa kasus seperti pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan data, akses ilegal terhadap sistem atau informasi, adanya keterlibatan orang dalam, atau adanya kelalaian dalam penerapan protokol pengamanan informasi. Nah, menurut informasi yang didapatkan dari Trend Micro, ada dua cabang bagaimana suatu data breach itu dapat terjadi.
bagaimana bisa terjadi. Nah, sebenarnya pertama kali ketika serangan terjadi, si penyerang melakukan penelitian atau research atau information gathering, pengumpulan informasi atau disebut juga dengan reconnaissance, melakukan pengumpulan informasi. Nah, si penyerang ini mengkira-kira mana target yang bisa untuk diserang. Nah, kalau misalkan mereka memang tujuannya untuk mencari mana saja yang bisa diserang, kalau misalnya target uh, sudah misalnya mereka sudah memiliki target, mereka akan berlama-lama mencari informasi pada target tersebut. Nah, kejadian ini tidak hanya terjadi dalam satu hari saja, akan tetapi juga bisa terjadi berbulan-bulan untuk mengumpulkan informasi di mana kira-kira letak kelemahan target yang diinginkan, yang kira-kira memiliki credibility atau memiliki data pengguna yang banyak. Nah, kemudian target itu mana yang kira-kira yang uh, servisnya atau layanan-layanannya mudah untuk dibobol. Nah, setelah sang peretas melakukan riset, mereka masuk ke fase serangan. Pada fase serangan ini ada dua. Yang pertama berdasarkan infrastruktur weakness atau kelemahan aset infrastrukturnya atau struktur IT-nya. Kemudian yang kedua adalah social engineering. Nah, yang pertama infrastruktur weakness-nya mereka dapat melakukan scale injection dan eksploitasi terhadap vulnerability yang ditemukan, session hijacking, uh, itu dengan mereka setelah berhasil menembus vulnerability-nya, mereka ke mengakses suatu source code atau websitenya dan dapat kemudian masuk ke servernya, akhirnya ke database atau file servernya, di mana hal ini yang mereka cari dan dapat diambil datanya dari database tersebut. Nah, cara yang kedua, fase penyerangan kedua adalah dengan social engineering. Social engineering ini adalah yang seringkali disebut dengan kelemahan pada sistem yang paling besar. Kelemahan pada sistem paling besar itu bukan pada infrastrukturnya, tetapi pada dari sisi humanisnya. Jadi karena tidak semua orang itu teredukasi atau memiliki polisi kebijakan aturan terkait social engineering ini. Sehingga dapat memungkinkan terjadinya kelalaian manusia, uh, sehingga orang-orang itu tidak sadar kalau mereka sedang diserang. Nah, serangan ini dapat berupa phishing email, spam, atau orang-orang yang berpura sebagai pihak di suatu organisasi tertentu. Uh, di mana orang yang tidak kita sangka bisa juga melakukan serangan dan tujuannya juga sama. Mereka masuk melalui jalur social engineering. Kemudian mereka mendapatkan akses ke database atau web server. Kemudian mereka mengexfiltrate atau ekstraksi data dan mengupload data tersebut ke sistem yang dimiliki oleh penyerang. Nah, berikut tadi adalah tahap-tahap yang mereka gunakan. Kemudian menurut ENISA Threat Landscape, setidaknya ada tiga attack vendor yang seringkali digunakan untuk melancarkan dalam upaya serangan untuk mendapatkan database. Yang pertama adalah email phishing dengan impersonifikasi atau meniru sebagai orang atau organisasi yang legit atau yang resmi, kemudian dengan melalui cloud atau web app. Nah, dengan melakukan eksploitasi dari kelemahan web tersebut untuk mencuri data kredensial. Lalu ada insider threat, yaitu ancaman dari orang dalam di organisasi. Kemudian untuk regulasi terkait data breach ini sudah ada beberapa, salah satunya yaitu ada HIPAA, ada GDPR, ada Payment Card Industry Standard. Nah, HIPAA ini mengatur data privasi, data kredensial dari sektor kesehatan, sedangkan GDPR untuk sektor privasi secara keseluruhan di dunia internet. Lalu Payment Card Industry Standard yang mengatur data mengenai finansial. Berikutnya, apa yang harus dilakukan jika data bocor? Jika data bocor, kita dapat melakukan misalnya
Misalnya ada dapat data akun kita yang bocor, itu segera ganti password, gunakan kombinasi yang aman, lalu dapat lakukan dua verifikasi dua langkah agar semakin aman untuk melakukan login ke akun. Lalu jika merasa kesulitan untuk mengingat password, dapat menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Lalu dapat digunakan juga misalnya website, kita dapat untuk mengecek apakah data kita itu bocor, email kita itu bocor, dapat dilakukan pengecekan di website periksadata.com atau Have I Been Pwned. Berikut akan saya contohkan. Ini dengan memasukkan email, misalnya dapat lakukan pengecekan apakah data kita sudah bocor atau belum. Wah, ini kalau data kita tidak bocor, ada pemberitahuan selamat. Kemudian setelah terjadi data breach, kita dapat melakukan langkah-langkah mitigasinya, yaitu dengan cari tahu jenis data yang dicuri, lalu cek laporan keuangan, misalnya terjadi data breach pada akun finansial kita, lalu juga cek aktivitas mencurigakan pada akun-akun yang kita gunakan atau layanan yang kita gunakan, lalu lebih hati-hati dalam memberi data. Misalkan, dalam memberikan data ke suatu layanan itu berhati-hati, kita harus memastikan dahulu layanan tersebut resmi dan sudah terdapat regulasi yang terjamin oleh pemerintah maupun hukum setempat. Untuk mencari tahu jenis data yang dicuri uh, atau melakukan pengecekan aktivitas mencurigakan, dapat dilakukan dengan pengecekan ke website misalnya Have I Been Pwned atau ke periksadata.com. Kesimpulannya adalah terjadinya data breach bisa diakibatkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah pemantauan sistem keamanan yang terlalu mengandalkan orang lain. Sebaiknya lakukan pemantauan keamanan ini secara mandiri, lakukan pembatasan akses ke sistem-sistem penting, sehingga yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk. Nah, dan pastikan juga data-data yang bersifat sensitif seperti data keuangan terdapat di sistem yang aman dan terregulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui data breach atau pelanggaran data, karena dengan adanya kebocoran data kita dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut juga memiliki korelasi dan hubungan dengan privasi data, agar kita tahu cara mengamankan data kita, uh, agar agar kita tidak dengan mudahnya atau sembarang mengirim atau menyediakan data ke berbagai layanan. Hal mengenai data privasi akan dijelaskan pada sesi berikutnya oleh Cahaya Naja dan Taribatun Nafiah. Sekian dari saya dan terima kasih.